Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam garis besar pelajaran Sekolah Sabat. Pada saat ini, kita akan mengawali pertemuan kita ini dengan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan selama ini yang boleh mempertemukan kami kembali untuk melanjutkan seri pelajaran kami pada saat ini. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang mengurapi kami, sehingga itu boleh memampukan kami untuk memahami pelajaran ini dengan baik, dan kami boleh dipertumbuh di dalam kerohanian kami. Inilah doa permohonan kami Bapa. Mohon ampun segala dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelajaran kita pada pekan ini, kita sudah masuk ke dalam pelajaran yang ke-8. Dengan judul Misi kepada yang membutuhkan. Sebagai ayat inti dari pelajaran kita ini terdapat di dalam Matius pasal 25 ayat 40. Dikatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dalam ikhtisar dari pelajaran kita pekan ini, Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa menyangkal bahwa perjanjian lama menekankan tanggung jawab umat Allah untuk membantu mereka yang membutuhkan, Bapak Ibu sekalian. Bahkan Alkitab memiliki ratusan referensi atau peraturan atau undang-undang yang menjamin dan melindungi hak-hak para janda, yatim piatu, orang asing, dan orang miskin, dan yang lain sebagainya. Ulangan pasal 15 ayat 4 menyatakan bahwa maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sesungguhnya Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Tetapi beberapa ayat kemudian mengatakan bahwa sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas, yang miskin di negerimu. Ulangan pasal 15 ayat yang ke-11, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita menyesuaikan kedua ayat ini? Ulangan 15 ayat 4 dan ulangan 15 ayat 11. Apa masalah yang terjadi di sini? Bagaimana kita memecahkan yang tampaknya bertentangan ini, Bapak Ibu sekalian? Intinya, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa karena Tuhan mampu menyediakan, Ia ingin menggunakan kita untuk membantu mereka yang membutuhkan sebagaimana yang Yesus lakukan. Tradisi secara keseluruhan tidak menganggap kemiskinan sebagai bagian kehidupan yang normal, Bapak Ibu sekalian, tetapi sebuah penyimpangan terhadap rencana ilahi. Yang dimaksudkan dengan normal adalah kepedulian yang menggerakkan orang untuk menunjukkan kebajikan bagi mereka yang membutuhkan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, ketika ayat-ayat ini dibaca, ulangan 15 ayat 4 dan 11 itu, dengan latar belakang yang lebih luas dari tradisi Alkitabiah, bukan kemiskinan, melainkan kepedulian bersama yang menjadi pola normal kehidupan masyarakat. Ini yang ditulis oleh Leslie J. Hope. There shall be no poor among you. Property in the Bible. Nashville, Abingdon Press, 2004, halaman 173.
Sebagai komentarnya Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat di sini Allah telah melawat umatnya yang miskin. Ulangan 7 ayat 16. Dalam Lukas pasal 7 kita membaca banyak orang yang menyadari apa yang Yesus baru saja lakukan, Bapak Ibu sekalian. Orang banyak tidak hanya mengenali Yesus sebagai seorang nabi dan seorang yang agung, tetapi dipenuhi dengan kekaguman dan pujian kepada Allah. Mereka menyatakan bahwa Allah telah datang untuk melawat mereka. Yesus adalah nabi kebajikan dan kasih sayang yang datang untuk memberitakan kabar baik dari Allah, Bapak Ibu sekalian. Yesus juga datang untuk memberitakan pembebasan bagi para tawanan dan mengumumkan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Markus pasal 1 ayat 14 dan 15. Lihat juga dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19. Demi kepentingan orang-orang yang sangat miskin dan terabaikan, Bapak Ibu, Yesus menghabiskan sebagian besar waktu dan tenaganya selama pelayanannya di bumi ini. Hatinya terus-menerus tersentuh oleh kesengsaraan dan penderitaan manusia yang paling miskin, terlantar, dan melarat. Di antara orang-orang yang tertindas dan melarat, terdapat banyak wanita dan Yesus memiliki perhatian khusus bagi mereka. Para wanita yang tersisihkan dalam masyarakat dengan murah hati diterima dan diperhatikan oleh Juru Selamat. Dengan demikian mereka terbebas dari penyakit dan kesusahan. Tindakan kasih dan kemurahan Yesus terus-menerus ditunjukkan bagi para wanita ini. Pertemuan Yesus dengan wanita Samaria di sumur Yakub menjadi contoh kepada semua orang yang bekerja bagi para perempuan, dimanapun mereka berada dan apapun keadaannya. Apakah mereka miskin, orang buangan, pendosa, janda, ibu pelacur, atau tertindas oleh iblis, Bapak Ibu sekalian. Yesus membebaskan orang wanita Samaria dari penindasan dan rasa bersalahnya, serta memberi kehidupan, memberdayakannya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, serta memampukannya menjadi salah seorang saksi. Yohanes pasal 4 ayat 1-26. Bapak Ibu saudara-saudaraku kekasih, orang Samaria itu kehausan, dia miskin, dia harus membawa airnya sendiri, dia lelah dan membutuhkan pertolongan, dan Yesus memenuhi kebutuhan fisik, sosial, dan rohaninya. Cara Yesus dalam menangani situasi wanita yang kedapatan berzina dan situasi banyak wanita lainnya menunjukkan ketertarikannya untuk membebaskan dan memulihkan martabat wanita, serta menunjukkan bahwa kasihnya tidak membeda-bedakan kelas individu manapun. Saudara-saudaraku, Yesus melawat batasan budaya. Yesus melewati batasan budaya dan bahkan menentang tradisi agama yang kuat untuk menyembuhkan, menyelamatkan, dan mengembangkan karunia serta kehidupan para wanita untuk kerajaannya. Kasih Yesus tidak memiliki batas, tanpa pamrih, dan diberikan kepada semua wanita yang membutuhkan, Bapak Ibu sekalian. Perhatikan contoh-contoh perempuan berikut yang menerima berkasih Juru Selamat. Perempuan Kanaan atau Sirofenisia. Dalam Matius pasal 15 ayat 21-28, Markus 7 ayat 24-30. Ibu Yesus, Yohanes 19 ayat 25-27. Maria dan Marta yang dikuatkan oleh Yesus, Yohanes pasal 11 ayat 17-37.
dan janda Nain yang putranya dibangkitkan Yesus dari kematian. Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17, Bapak Ibu sekalian. Yesus diurapi oleh seorang perempuan berdosa dan mengampuni dosa-dosanya. Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 11. Lalu di dalam Matius pasal 26 ayat 6 sampai 13, Markus 14 ayat 3 sampai 9 dan Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Selanjutnya Yesus menyembuhkan dan berdialog dengan seorang perempuan yang sakit. Lukas pasal 8 ayat 43 sampai 48. Matius pasal 9 ayat 20 sampai 22 dan Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Lalu selanjutnya wanita disembuhkan dari roh jahat dan berbagai penyakit oleh Yesus, Bapak Ibu sekalian. Ini terdapat dalam Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3. Yesus menyembuhkan seorang perempuan lumpuh yang diceritakan dalam Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 13. Yesus memperhatikan janda itu memberikan persembahannya. Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44, Lukas 21 ayat 1 sampai 4, dan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Yohanes 20 ayat 10 sampai 18. Menurut kitab Injil, Bapak Ibu sekalian, pelayanan penyembuhan Yesus terhadap semua orang yang membutuhkan pertolongannya meringankan penderitaan dan membebaskan dari penyakit, menunjukkan bahwa tak seorang pun pulang tanpa mendapatkan pertolongan, baik itu pertolongan tubuh, pikiran, dan jiwa. Ini terdapat di dalam Ellen G. White, tulisan Ellen G. White, Membina Keluarga Sehat, halaman yang ke-13. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kita mendapati Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dari penyakit demam tinggi yang diceritakan dalam Matius pasal 8 ayat 14 dan 15, Markus pasal 1 ayat 29 dan 30, dan Lukas pasal 4 ayat 38 sampai 39. Yesus menyembuhkan seorang berpenyakit kusta dengan mengatakan, jadilah engkau tahir. Ini terdapat dalam Markus pasal 8 ayat 2 sampai 4. Markus 1 ayat 40 sampai 44 dan Lukas pasal 5 ayat 12 sampai 13. Yesus menyembuhkan atau mengampuni seorang lumpuh dengan mengatakan, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Lukas 5 ayat 20. Dan menambahkan, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Lukas pasal 5 ayat 24. Kita bisa lihat juga di dalam Matius pasal 9 ayat 2 sampai 8, dan juga Markus pasal 2 ayat 3 sampai 12. Saudara-saudara yang kekasih, Yesus menemukan iman yang besar pada seorang perwira yang hambanya sakit dan hampir mati, dan menghargai iman perwira itu dengan menyembuhkan hambanya. Ini terdapat dalam Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10, lalu Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Juga oleh iman yang begitu besar, seorang wanita yang menderita pendarahan selama 12 tahun menyentuh jubah Yesus dan segera disembuhkan oleh kuasanya. Yesus meneguhkan imannya dengan mengatakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Lukas pasal 8 ayat 48. Kita bisa lihat juga itu dalam Matius pasal 9 ayat 20 sampai 22. Dan Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Yesus tidak hanya menyembuhkan mereka yang datang atau dibawa kepadanya, tetapi juga sering menunjukkan kasihnya ketika dia melihat seseorang yang membutuhkan. Misalnya, ketika Yesus sedang mengajar di sebuah sinagog pada hari Sabat, di mana Yesus berkata kepadanya, hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Lukas pasal 13 ayat 12. Betapa
melegakan ketika disembuhkan setelah lumpuh selama 18 tahun oleh roh jahat. Catatan mengatakan, Bapak Ibu sekalian, bahwa Yesus meletakkan tangannya atas perempuan itu dan dia segera berdiri tegak dan dapat memuji Allah dalam kebebasan barunya. Pelayanan penyembuhan Yesus jauh melampaui apa yang dikatakan Alkitab kepada kita. Tetapi cukuplah untuk menyebutkan di sini apa yang dicatat oleh penulis Injil yang diilhami. Banyak orang sakit lainnya dengan berbagai macam penyakit disembuhkan oleh tabib yang agung itu, Bapak Ibu sekalian. Seorang pegawai istana di Kapernaum memiliki seorang anak laki-laki yang sakit. Dan ia meminta Yesus untuk menyembuhkannya. Yesus dengan murah hati mengabulkan permintaan pegawai istana itu dengan berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Dalam Yohanes pasal 4 ayat 50. Rasul Paulus menuliskan, Bapak Ibu sekalian, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Identifikasi Kristus dengan orang miskin dinyatakan dengan jelas oleh sang rasul, Bapak Ibu sekalian. Yesus kaya tetapi menyerahkan hartanya dan menjadi miskin supaya manusia yang miskin dapat mewarisi kekayaan keselamatan yang bersifat sementara dan kekal. Topik yang berikutnya kita lihat adalah persekutuan sejati dalam gereja zaman rasul-rasul. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, komunitas Kristen mula-mula dicirikan oleh persekutuan yang sejati. Persekutuan ini adalah ciri khas para rasul dan orang percaya baru. Mereka telah memutuskan untuk tinggal dalam kesatuan dengan Kristus dan dengan satu sama lain, Bapak Ibu sekalian. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kisah pasal 2 ayat 42 sampai 44, serta sehati dan sepikir. Keinginan masing-masing mereka adalah berbagi harta kepunyaan mereka agar mereka dapat disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Karena praktek inilah tidak ada orang yang berkekurangan di antara mereka, Bapak Ibu sekalian. Kisah pasal 4 ayat 34. Dengan demikian, tindakan berbagi milik mereka memungkinkan orang percaya baru untuk memenuhi kebutuhan mereka yang berada dalam kesusahan. Kisah pasal 4 ayat 32 sampai 47. Yakobus dengan tepat menekankan penyatuan antara mendengarkan firman dan mempraktikkannya, kasih yang mewujudkan dirinya bukan hanya dalam kata-kata tetapi juga dalam tindakan. Lalu, apakah ibadah yang benar itu, Bapak Ibu sekalian? Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Yakobus pasal 1 ayat 27. Tampaknya Bapak Ibu sekalian, Yakobus menggemakan kembali kata-kata Yesus ini. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Catatan ini terdapat dalam Matius pasal 25 ayat 35 sampai 37. Para yatim piatu yang miskin dan janda yang membutuhkan, Bapak Ibu sekalian, menderita kesusahan sehingga menjamah hati Bapa. Maka orang yang menjalankan agama yang benar akan membela hak anak-anak yatim dan akan memperjuangkan perkara janda-janda. Yesaya pasal 1 ayat 17. Di Antiokhia, Bapak Ibu sekalian, para pengikut Kristus pertama kali disebut Kristen. Ini terdapat dalam Kisah pasal 11 ayat 26.
ayat itu berbunyi, lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimnya kepada penatua-penatua dengan perantaran Barnabas dan Saulus. Ini terdapat dalam Kisah pasal 11 ayat 29 dan 30. Memberikan bantuan atau yang disebut dengan eis diakonian dalam konteks ini dapat berarti menyediakan sumber daya. Itu bisa uang, memberikan pemberian-pemberian untuk digunakan bagi mereka yang membutuhkan, yang hidup dalam kesusahan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita lanjutkan pelajaran kita pada saat ini dalam penerapan hidup. Orang miskin dan mereka yang membutuhkan, Bapak Ibu sekalian, mereka membutuhkan pertolongan, memiliki tempat dalam pelayanan Yesus. Karena apa? Karena kepada mereka lah Injil atau kabar baik kerajaan Allah diberitakan. Matius pasal 11 ayat 5 dan Lukas pasal 4 ayat 18. Ayat Alkitab hanya menegaskan bahwa orang miskin itu tidak hanya miskin dalam arti rohani, tetapi juga dalam arti material. Matius pasal 5 ayat 3 dan Lukas pasal 6 ayat 20. Kisah persembahan janda miskin menggambarkan hal ini dengan baik. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan itu adalah nafkahnya. Lukas pasal 21 ayat 3 dan 4. Kita bisa lihat juga dalam Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44 dan 2 Korintus 8 ayat 9 dan 12. Kisah itu, Bapak Ibu sekalian, tidak memberitahukan kita apakah janda itu memiliki sanak keluarga untuk merawatnya. Sebaliknya, disebutkan bahwa dia adalah seorang janda miskin dan memberikan semua yang dia miliki untuk hidupnya. Rujukan Yesus tentang janda miskin ini menarik karena sekali lagi perhatiannya terfokus pada yang termiskin dari yang miskin. Tidak hanya dalam arti spiritual, tetapi juga dalam arti materi. Janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Markus pasal 12 ayat 44. Bapak Ibu Saudara-saudaraku kekasih, ketika orang-orang yang membutuhkan seperti janda miskin itu melihat Anda atau gereja Anda, dalam cara apa mereka melihat perwujudan Yesus Kristus dan penyembuhan menyeluruh serta pertolongan yang Dia berikan melalui gerejanya? Sampai di sini pemaparan dari garis besar pelajaran kita untuk pekan ini, Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita akan akhiri pertemuan kita ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, karena Tuhan masih memberkati kami. Tuhan masih mengurapi kami sepanjang sesi pelajaran ini. Urapan Roh Kudus Tuhan kiranya menjadi bagian kami sehingga pelajaran ini boleh tertanam dalam hidup kami. Kami boleh hidupkan sebagai umat Tuhan yang menuruti akan firman-Mu. Biarlah kiranya juga kerohanian kami boleh semakin dipertumbuh. Kami boleh semakin layak di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati seluruh pemirsa yang menyaksikan video ini. Biarlah berkat-berkat Tuhan menjadi bagian mereka.
Usaha tangan mereka Tuhan berkati. Pergumulan-pergumulan hidup mereka kiranya Tuhan juga memampukan mereka untuk melewatinya. Tuhan, kasih-Mu kiranya boleh mempertemukan kami dalam sesi pertemuan berikutnya. Inilah doa permohonan kami Bapa. Mohon ampun segala dosa kesalahan kami. Kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Kami persembahkan doa permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.